Berani bangun tahajud 7 hari? Lihat keajaiban yang akan terjadi pada hidupmu. Ada satu pertanyaan yang barangkali sering datang ke hati kita. Mengapa sebagian orang hidupnya terasa lebih ringan, lebih tenang, lebih terarah, bahkan meski mereka sedang berada dalam ujian hidup? Jawabannya bukan karena mereka lebih kaya, bukan karena mereka lebih pintar, bukan karena mereka tidak punya masalah. Seringkali rahasia mereka hanya satu. Mereka menjaga hubungan pribadi dengan Allah di waktu ketika seluruh dunia sedang tidur. Itulah waktu tahajud. Tahajud bukan hanya amalan sunnah, ia adalah pintu rahasia yang Allah buka untuk hamba yang ingin ditolong. Tahajud adalah momen ketika seorang hamba benar-benar datang kepada Allah tanpa gangguan, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. Dan jika engkau berani memulai satu hal kecil, satu disiplin sederhana, yaitu bangun untuk tahajud selama 7 hari berturut-turut, maka engkau akan menyaksikan sendiri bagaimana Allah mengubah hidupmu sedikit demi sedikit dengan cara yang tidak pernah engkau bayangkan. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda bahwa tahajud adalah kebiasaan orang-orang solih sebelum kita. Amalan yang mendekatkan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Amalan yang menghapus dosa dan mencegah dari perbuatan buruk. Bayangkan, hanya dengan 7 hari saja engkau mulai membiasakannya, engkau sedang memasuki jalan yang ditempuh oleh para kekasih Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, siapapun yang ingin membuka pintu-pintu kebaikan dalam hidupnya, maka mulailah dengan memperbaiki sholat malamnya, karena tidak ada sesuatu yang lebih bisa mendatangkan cahaya pada hati selain sholat malam. Kalimat itu bukan sekedar nasihat. Ia adalah kenyataan yang terbukti sepanjang zaman. Hari pertama mungkin terasa berat. Matamu masih lelah, tubuhmu menolak. Setan membisikkan 1000 alasan agar engkau tetap tidur. Namun ingatlah, setiap langkah pertama menuju kebaikan memang selalu diuji. Allah sedang melihat kesungguhanmu. Allah ingin tahu seberapa kuat engkau ingin dekat dengannya. Dan ketika engkau berhasil bangun, meski hanya 2 rakaat, meski hanya beberapa menit, engkau sudah melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh banyak manusia. Pada hari kedua, ketenangan itu mulai muncul. Hati terasa lembut. Ada sensasi damai yang sulit dijelaskan, seolah-olah engkau sedang berbicara langsung dengan Allah tanpa perantara. Dan pada hari ketiga, sesuatu di dalam dirimu akan berubah. Ada keberanian baru, ada keteguhan hati, ada keyakinan bahwa engkau tidak sendirian dalam hidup ini. Karena saat semua orang tidur, engkau berdiri di hadapan Rabb semesta alam. Rabb yang menggenggam rezekimu, Rabb yang mengatur takdirmu, Rabb yang menjawab doa-doamu di waktu tahajud, waktu yang paling dirahasiakan keberkahannya. Dalam surat Al-Isra ayat 79, Allah berfirman bahwa tahajud adalah sebab diangkatnya derajat seorang hamba. Allah menjadikannya maqam mahmudan, kedudukan yang terpuji. Bayangkan, jika engkau memulai 7 hari saja, mungkin itulah 7 hari yang akan membuka pintu-pintu keberkahan yang selama ini tertutup. 7 hari yang bisa mengubah arah hidupmu. 7 hari yang bisa menyembuhkan hatimu. Imam Al-Ghazali pernah menuliskan, jika engkau ingin mengetahui siapa dirimu di sisi Allah, maka lihatlah bagaimana keadaanmu saat tengah malam ketika engkau bersendirian dengannya. Tahajud bukan ritual, ia adalah cermin diri. Jika engkau bertanya, apa yang akan terjadi dalam 7 hari itu? Jawabannya sederhana, Allah akan menguatkan hatimu,
Allah akan menenangkan hidupmu. Allah akan menggerakkan pertolongan yang engkau butuhkan. Dan yang paling besar dari semuanya adalah Allah akan membuatmu merasa dekat kepadanya. Itulah keajaiban pertama yang akan hadir dalam 7 hari itu. Keajaiban yang tidak bisa dibeli dengan dunia. Keajaiban yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Pada akhir hari ke-7, engkau akan menyadari satu hal, bahwa selama ini yang hilang bukanlah solusi. Yang hilang adalah kedekatanmu kepada Allah. Dan tahajud adalah jalan pulang. Setelah 7 hari pertama engkau berjuang untuk bangun di tengah malam, sesuatu yang halus mulai bergerak dalam hidupmu. Bukan sesuatu yang tiba-tiba terlihat oleh mata, tetapi terasa oleh hati. Karena tahajud adalah amalan yang bekerja di dalam sunyi. Ia tidak membuat suara, tidak membuat dunia terkejut. Namun ia senyap-senyap memperbaiki hidupmu dari akar paling dalam. Pada hari-hari berikutnya, engkau akan merasakan bahwa hatimu menjadi lebih kuat dalam menghadapi masalah. Bukan karena masalah itu hilang, tetapi karena Allah menenangkan jiwamu. Ketika engkau menghadapi kondisi yang membuatmu goyah, engkau akan terkejut bahwa diri ini tidak selemah dulu. Ada sesuatu yang menahanmu dari keputusasaan. Ada tangan yang seolah menuntunmu. Itulah pertolongan Allah yang datang dari pintu yang tidak engkau sangka. Disebutkan dalam sebuah athar, barang siapa menjaga sholat malamnya, maka Allah akan menyingkapkan dari hatinya kabut kegelisahan. Dan itulah yang mulai engkau rasakan pada pekan kedua. Hati yang tadinya gelap kini mulai bercahaya. Pikiran yang tadinya penuh beban kini terasa lebih lapang. Pada saat engkau menundukkan kepala dalam sujud panjang, engkau mungkin tidak sadar bahwa saat itu Allah sedang memperbaiki hidupmu. Imam Ibnul Qayyim menuliskan, di dalam sujud malam terdapat rahasia yang tidak diketahui kecuali oleh mereka yang mencicipinya sendiri. Ia mampu menyembuhkan luka yang tidak terlihat oleh manusia. Betapa sering kita tersenyum di depan orang lain, tetapi hati kita sobek dan retak. Betapa sering kita terlihat kuat, padahal di dalam kita sedang rapuh. Tahajud adalah waktu ketika Allah memperbaiki retakan itu tanpa kita sadari. Pada sujud-sujud itulah engkau menyerahkan segala yang engkau pendam. Dan Allah dalam kasih sayangnya mengambil beban itu sedikit demi sedikit. Pada pekan kedua engkau juga akan melihat satu perubahan lain. Rezeki terasa lebih mudah. Pintu-pintu yang sebelumnya tertutup tiba-tiba mulai menunjukkan celah. Hal-hal yang selama ini tertunda menjadi dipermudah jalannya. Bukan karena tahajud membuat uang turun dari langit, namun karena tahajud mengundang keberkahan. Ia menarik pertolongan Allah kepada hamba yang bersungguh-sungguh mendekat kepadanya. Dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3, Allah berfirman bahwa siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tahajud adalah salah satu tanda nyata seorang hamba benar-benar bertakwa. Karena ia rela bangun di waktu yang paling berat hanya untuk bersujud kepada Tuhannya. Allah tidak mungkin mengecewakan hamba seperti itu. Pada pekan kedua, engkau akan merasakan hal ini. Masalahmu masih ada, tetapi tidak lagi menakutkan. Dunia masih berjalan seperti biasa, tetapi engkau tidak lagi bingung. Pikiranmu lebih jernih, jalan hidupmu lebih terarah. Imam Al-Ghazali berkata, jika engkau ingin Allah memudahkan urusanmu, maka bangunlah ketika manusia lain tidur, karena disitulah rahasia kekuatan seorang mukmin. Dan benar, engkau mulai merasakannya. Tahajud juga mengubah caramu menghadapi manusia. Hati menjadi lebih sabar, lebih mudah memaafkan, lebih jarang marah. Karena ketika malam-malam engkau menangis di hadapan Allah,
Tidak ada lagi alasan untuk membenci makhluk. Saat engkau membaca Al-Quran di tengah sunyi, engkau memahami bahwa dunia ini tidak layak menjadi tempat menyimpan dendam. Dan disinilah perubahan besar itu terjadi. Engkau merasa lebih ringan, engkau merasa lebih damai. Inilah keajaiban yang Allah berikan kepada mereka yang menjaga tahajud, bahkan sebelum doa-doanya terwujud. Allah memperbaiki hatinya terlebih dahulu, karena jika hatinya sudah benar, hidupnya akan mengikuti. Pada pekan kedua itu pula, engkau akan merasakan bahwa doa-doamu terasa lebih hidup, lebih jujur, lebih dalam, lebih tulus. Karena engkau bukan lagi berdoa di saat sempit saja. Engkau berdoa di malam sunyi, ketika engkau benar-benar butuh Allah dan yakin bahwa Dia mendengarmu. Rasulullah bersabda bahwa pada sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia dan berkata, "Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni." Dan engkau kini sedang memanfaatkan waktu itu. Apakah mungkin Allah menolakmu? Ketika engkau mulai memasuki hari-hari berikutnya, setelah melewati 7 hari pertama, engkau akan menyadari sesuatu yang lebih besar. Bukan hanya perasaan tenang, bukan hanya hati yang lebih kuat, bukan hanya rizki yang terasa lebih mudah, tetapi engkau mulai menyaksikan bagaimana Allah mengatur hidupmu. Karena tahajud bukan hanya amalan malam, ia adalah kunci yang menggerakkan pintu-pintu takdir. Di antara keajaiban yang paling terasa adalah ini. Allah mulai menjauhkanmu dari hal-hal yang merusak dirimu. Engkau lebih peka ketika berada di lingkungan yang buruk. Engkau lebih cepat meninggalkan kebiasaan yang tidak baik. Seolah-olah Allah sedang menuntunmu pada kehidupan yang lebih bersih. Bukan karena engkau lebih suci dari orang lain, tetapi karena cahaya tahajud benar-benar mulai meresap dalam jiwa. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, "Salat malam memberi kekuatan hati yang tidak diberikan kepada orang yang meninggalkannya, meskipun mereka banyak beramal." Kalimat ini sangat dalam, karena banyak orang sibuk memperbaiki hidup pada bagian luar, namun tidak memperbaiki hatinya pada malam hari. Dan engkau sekarang sudah berada di jalan itu, jalan perbaikan yang dimulai dari hati. Keajaiban berikutnya adalah engkau menjadi lebih mudah menerima takdir. Engkau tidak lagi mengeluh seperti dulu, tidak lagi menyalahkan keadaan, tidak lagi merasa hidup tidak adil. Engkau mulai memahami satu hal penting, bahwa segala sesuatu berjalan dengan izin Allah. Apa yang datang kepadamu adalah bagian dari kasih sayangnya, dan apa yang tidak hadir dalam hidupmu pun adalah bentuk penjagaannya. Ketika engkau bersujud dalam sunyi, engkau merasakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Allah tidak pernah tidur. Allah selalu melihat perjalananmu, dan kesadaran itu membuatmu kuat. Keajaiban lainnya muncul dalam sikapmu terhadap masalah. Masalah yang dulu membuatmu hancur, kini terasa lebih ringan. Beban yang dulu membuatmu diam, kini engkau mampu memikulnya dengan lapang. Ini bukan karena masalahmu mengecil, tetapi karena hatimu membesar. Cahaya malam yang engkau jaga itu kini memberi energi pada pagi-pagimu, memberi keteguhan pada siang harimu, memberi harapan pada malam-malammu. Tidak ada manusia yang bisa memberikan itu kepadamu. Itu adalah hadiah langsung dari Allah kepada orang yang menjaga tahajud. Dan ada satu perubahan lagi yang mungkin engkau tidak sadari di awal. Allah mulai menata jalan hidupmu. Engkau akan melihat urusan-urusan kecil menjadi lebih mudah. Pertemuan-pertemuan penting datang di waktu yang tepat. Peluang-peluang baru muncul tanpa engkau mencari. Allah menempatkanmu pada situasi yang menguntungkan tanpa engkau pahami bagaimana caranya. Itulah tanda bahwa hidupmu sedang diarahkan. Karena tahajud bukan sekedar ibadah malam, ia adalah permohonan kepada Allah untuk menunjukkan jalan terbaik. Dan jika Allah sudah menuntun, tidak ada satupun makhluk yang mampu menyesatkan. Pada titik ini, engkau mulai merasakan sesuatu yang sangat indah. Engkau mulai yakin bahwa Allah selalu bersamamu.
Engkau mulai yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkanmu dalam kebingungan. Engkau mulai yakin bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rencana besar Allah untuk hidupmu. Inilah yang disebut ketenangan tingkat tinggi. Sebuah kedamaian yang tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar, tidak bisa diberikan oleh manusia manapun. Dan inilah puncak dari keajaiban tahajud. Ketika engkau bergerak, Allah ikut menggerakkan takdirmu. Ketika engkau melangkah, Allah membuka jalannya. Ketika engkau memohon, Allah menjawab dengan cara yang paling indah. Jika engkau sudah melewati hari-hari tahajud dengan penuh perjuangan, penuh rasa kantuk, penuh tarik ulur antara keinginan tidur dan keinginan untuk dekat kepada Allah, maka engkau akan menyadari satu hal yang sangat besar, bahwa tahajud bukan hanya ibadah. Tahajud adalah perjalanan pulang menuju Allah. Perjalanan di mana engkau meletakkan seluruh bebanmu di hadapannya. Perjalanan ketika engkau menanggalkan topeng kuatmu dan mengakui bahwa engkau hanyalah hamba yang lemah. Perjalanan ketika engkau menangis tanpa perlu menjelaskan apapun, karena Allah sudah lebih dulu tahu apa yang hancur di dalam dirimu. Dalam kesunyian malam itu, engkau mungkin pernah merasa sendirian. Namun justru di sanalah Allah paling dekat. Rasulullah bersabda bahwa pada sepertiga malam terakhir, Allah mendekat dan memanggil hambanya. Allah bertanya, siapa yang berdoa, lalu Allah kabulkan. Siapa yang meminta ampun, lalu Allah beri ampunan. Siapa yang meminta pertolongan, lalu Allah tolong. Tidakkah engkau merinding mengetahui hal itu? Bahwa waktu ketika engkau bangun dengan mata berat, adalah waktu ketika Allah sedang menunggumu. Waktu ketika engkau sujud tanpa kata-kata adalah waktu ketika Allah menguatkan jiwamu. Waktu ketika engkau membaca ayat-ayatnya adalah waktu ketika Allah membuka jalan hidupmu. Tahajud mengubah hubunganmu dengan Allah. Dan ketika hubungan itu berubah, seluruh hidupmu ikut berubah. Hati yang tadinya keras menjadi lembut. Jiwa yang tadinya gelisah menjadi tenang. Pikiran yang tadinya penuh kebingungan menjadi jernih. Langkah yang tadinya tidak terarah mulai diberi bimbingan. Masalahmu memang mungkin tidak hilang. Tantanganmu mungkin tetap ada. Namun engkau tidak lagi menghadapinya sendirian. Allah berada di depanmu. Allah menjaga di belakangmu. Allah melindungi di sampingmu. Allah menguatkan di atasmu. Siapa yang lagi engkau butuhkan selainnya? Jika engkau bertanya, apakah tahajud bisa mengubah takdir? Jawabannya tertulis jelas dalam sabda Rasulullah, bahwa tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Dan doa yang paling didengar adalah doa yang dipanjatkan di waktu tahajud. Karena pada waktu itu, hati sedang paling jujur, paling rapuh, paling dekat kepada Allah. Dan doa yang keluar dari hati yang dekat kepada Allah tidak pernah sia-sia. Maka jika selama ini hidupmu terasa berat, cobalah mulai dari tahajud. Jika rizkimu sempit, cobalah mulai dari tahajud. Jika hatimu gelisah, mulai dari tahajud. Jika doamu belum dikabulkan, mulai dari tahajud. Jika engkau merasa Allah jauh, mulai dari tahajud. Karena tahajud adalah jalan pulang bagi jiwa-jiwa yang hilang. Tahajud adalah cahaya bagi hati-hati yang gelap. Tahajud adalah kekuatan bagi hamba yang merasa lemah. Tahajud adalah tempat terbaik untuk menyembuhkan diri yang retak. Pada akhirnya, tahajud 7 hari bukanlah tujuan akhir. Ia hanyalah pintu pembuka. Pintu menuju hubungan yang lebih kuat, lebih dalam, dan lebih hangat dengan Allah. Dan jika engkau terus menjaganya, engkau akan melihat bahwa hidupmu berubah tanpa perlu engkau paksakan. Rizkimu datang tanpa perlu engkau kejar. Doa-doamu terkabulkan tanpa perlu engkau paksakan. Dan hatimu tenang tanpa perlu engkau cari. Karena Allah ada dan Allah cukup. Inilah keajaiban terbesar dari tahajud. Ia tidak hanya mengubah malammu, ia mengubah seluruh hidupmu.